Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Adinda, NIM 2502085, Program Studi Agroteknologi, Dosen Pengampu Salmiati MPD PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Judul praktikum kali ini ialah penggunaan anemometer. Latar belakang. Angin merupakan salah satu unsur iklim yang berperan penting dalam mempengaruhi kondisi lingkungan, khususnya dalam bidang pertanian. Kecepatan dan arah angin dapat mempengaruhi proses penguapan atau evaporasi, penyebaran uap air, penyerbukan tanaman, serta penyebaran hama dan penyakit tanaman. Selain itu, angin juga berperan dalam proses pertukaran udara di sekitar tanaman yang dapat mempengaruhi suhu dan kelembapan lingkungan. Oleh karena itu, pengamatan terhadap angin menjadi penting untuk mengetahui kondisi lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Untuk mengetahui kecepatan angin di suatu tempat digunakan alat yang disebut anemometer. Anemometer sendiri berfungsi untuk mengukur kecepatan angin sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh angin terhadap kondisi lingkungan di lapangan. Data kecepatan angin yang diperoleh dapat digunakan dalam berbagai kegiatan penelitian, pengamatan iklim maupun dalam pengelolaan lahan pertanian agar kegiatan budidaya tanam dapat dilakukan dengan lebih tepat sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Tujuan: mengetahui cara penggunaan anemometer serta mengukur kecepatan angin di lingkungan pengamatan. Nah, ini dia teman-teman alat dan bahannya. Alatnya itu yaitu anemometer itu sendiri, dan kalau bahannya ya udah angin itu. Kan kita mau ngecek angin. Nah, teman-teman, cara kerjanya itu cukup simpel. Tinggal letakkan saja anemometer itu mengarah pada mata angin. Nah, kalau nanti baling-balingnya itu berputar, nah nilai pada monitornya itu akan terlihat. Nah, usahakan kalau mencari tempat untuk mengukur angin itu, kecepatan angin itu tempatnya tidak terhalang oleh dinding-dinding atau gedung-gedung. Ini adalah hasil pengamatan selama 7 hari. Di tabel itu terdapat jamnya. Nah, jamnya itu sama teman-teman, sama kayak evaporasi, dia ada pagi, siang, sorenya, sama juga kayak luxmeter, dia juga ada siang, sorenya. Yang membedakannya itu ya karena dia menghitung kecepatan angin. Pembahasan. Berdasarkan tabel hasil pengamatan anemometer, terlihat bahwa kecepatan angin memiliki pola harian yang khas, yaitu relatif rendah pada pagi hari, meningkat pada siang hari, dan kembali menurun pada sore hari. Pada pagi hari, sebagian besar data menunjukkan kategori sangat lemah, hingga lemah. Hal ini disebabkan oleh kondisi atmosfer yang masih stabil karena pemanasan permukaan bumi belum berlalu secara optimal, sehingga perbedaan tekanan udara kecil dan pergerakan angin menjadi terbatas. Pada siang hari, kecepatan angin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, bahkan mencapai kategori kuat hingga sangat kuat. Kondisi ini terjadi akibat radiasi matahari yang maksimum, sehingga suhu permukaan meningkat dan memicu perbedaan tekanan udara yang lebih besar. Perbedaan tekanan ini menyebabkan udara bergerak lebih cepat dari daerah bertekanan tinggi ke rendah, sehingga kecepatan angin meningkat. Proses ini juga berkaitan dengan aktivitas turbulensi dan konveksi di lapisan atmosfer bawah. Sementara itu, pada sore hari kecepatan angin kembali menurun dan didominasi oleh kategori sangat lemah. Penurunan ini terjadi karena berkurangnya intensitas penyinaran matahari yang menyebabkan suhu permukaan mulai turun, sehingga gradien tekanan udara melemah. Dengan demikian, energi penggerak angin juga berkurang. Pola ini menunjukkan bahwa kecepatan angin
ini sangat dipengaruhi oleh variasi suhu harian dan keseimbangan energi di permukaan bumi.